merasa bahwa orang terkaya yang Anda kenal tidak selalu yang terpintar? Itu karena kekayaan tidak datang dari mengetahui semua strategi dan model bisnis yang paling rumit. Tidak, kekayaan datang dari membangun keterampilan sosial Anda, mengetahui cara berbicara dengan orang asing, cara menangani konflik, atau cara meminta apa yang Anda inginkan. Setiap dolar yang akan Anda hasilkan akan berasal dari kantong orang lain. Oke, jadi dalam video ini, kami akan menguraikan 10 keterampilan sosial hebat yang benar-benar akan membuat Anda kaya. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jadi, yang pertama adalah sesuatu yang mungkin tidak akan Anda anggap sebagai keterampilan sosial. Membela diri sendiri, tetapi sebenarnya itu adalah salah satu cara pertama Anda berkomunikasi dengan orang lain. Setiap kali Anda berinteraksi dengan orang lain, ada semacam negosiasi halus yang terjadi, tetapi alih-alih uang, ini tentang rasa hormat. Begini, orang-orang akan menguji Anda dan cara Anda bereaksi ketika seseorang berbicara di atas Anda, mengabaikan pendapat Anda, atau mencoba memanfaatkan waktu Anda, itu akan menjadi presiden. Jika Anda membiarkannya berlalu, Anda mengajarkan orang lain bahwa mereka dapat memperlakukan Anda seperti ini. Dan seiring waktu, orang lain mulai melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya, orang kaya tidak pernah membiarkan hal ini terjadi. Hubungan di kalangan atas berjalan berdasarkan rasa hormat. Ketika Anda membela diri sendiri, Anda mengirimkan sinyal bahwa Anda menghargai diri sendiri. Begitulah cara Anda mendapatkan rasa hormat dari orang-orang atas lainnya. Anda harus menjelaskan dengan tenang dan sejak awal di mana batas itu. Bukan dengan bersikap defensif atau dramatis, tetapi Anda harus melakukan ini karena jika orang sukses lainnya melihat bahwa Anda tidak menghargai diri sendiri, mereka tidak akan menghormati Anda. Begitulah cara mereka menyaring orang-orang yang seharusnya berada di meja. Jadi meskipun mungkin tidak terlihat seperti keterampilan sosial, membela diri sendiri sebenarnya adalah keterampilan yang memungkinkan semua keterampilan lainnya. Baiklah, jadi keterampilan sosial kedua adalah basa-basi. Sekarang, saya tahu kebanyakan orang membenci yang satu ini, bukan? Mereka menganggap basa-basi itu dangkal, buang-buang waktu, atau sesuatu yang harus Anda pura-pura sampai percakapan yang sebenarnya dimulai. Namun, disitulah kebanyakan orang salah paham. Saat pertama kali bertemu seseorang, mereka tidak cukup mengenal Anda untuk mempercayai Anda. Mereka bersikap waspada, dan memang seharusnya begitu. Jadi, di permukaan, basa-basi terdengar seperti tentang cuaca atau olahraga atau bagaimana hari itu berjalan. Tetapi pada kenyataannya, basa-basi itu tentang memberi sinyal bahwa Anda aman untuk diajak bicara. Basa-basi yang baik tidak ada hubungannya dengan apa yang sebenarnya Anda katakan. Basa-basi lebih tentang mengajukan pertanyaan sederhana, memperhatikan, dan membiarkan orang lain berkembang. Tujuan dari basa-basi adalah untuk sekadar menemukan sesuatu untuk terhubung dengan orang lain. Karena begitu Anda memiliki kesamaan, mereka mulai menyukai Anda. Dan begitu mereka menyukai Anda, mereka mulai mempercayai Anda. Dan ketika orang merasa nyaman berada di dekat Anda, mereka akan terbuka tentang apa yang mereka pedulikan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka takutkan. Orang-orang yang menguasai keterampilan itu tidak akan pernah kehabisan kesempatan. Jadi, Anda bisa menganggapnya sebagai rintangan, tetapi lihatlah, Anda tetap harus pandai mengatasinya karena semakin baik Anda dalam basa-basi, semakin cepat Anda dapat beralih ke koneksi yang sebenarnya. Sekarang, setelah Anda menguasai basa-basi, Anda membuka keterampilan sosial ketiga yang akan membuat Anda kaya. Berjejaring. Sekarang, sekali lagi, ini adalah salah satu yang dibenci kebanyakan orang, tetapi itu karena mereka tidak benar-benar memahaminya. Anda lihat, kebanyakan orang berpikir berjejaring adalah tentang mengumpulkan orang, menambahkan kontak di LinkedIn, pergi ke acara, dan bertukar kartu nama. Namun pada kenyataannya, berjejaring seperti itu jarang mengarah kemanapun karena hubungan bukanlah permainan angka. Keterampilan berjejaring yang sebenarnya terletak pada membangun hubungan yang saling menguntungkan. Ini bukan hanya tentang berapa banyak orang yang Anda kenal. Ini tentang mampu menghubungkan orang dengan orang lain yang dapat membantu mereka. Terkadang Anda adalah orang yang dapat membantu mereka. Tetapi sangat sering berjejaring berarti memperkenalkan dua orang yang dapat saling membantu meskipun Anda tidak mendapatkan apapun darinya secara langsung atau segera. Tetapi seiring waktu hal itu membangun reputasi untuk Anda. Oke, orang-orang mulai mengaitkan nama Anda dengan peluang. Menjadi orang yang mengenal seseorang kedengarannya sederhana, tetapi percayalah, oke, itu sebenarnya salah satu posisi paling kuat yang bisa Anda jalani. Tapi begini, temanku, mempelajari semua keterampilan sosial ini akan mendorong hidup Anda maju. Namun, jika Anda benar-benar ingin menjadi kaya dan sukses, Anda juga harus belajar tentang keuangan pribadi, kewirausahaan, kepercayaan diri, kepemimpinan, membangun kebiasaan. Daftarnya terus berlanjut. Titik. Pertanyaannya adalah, di mana Anda mempelajari semua itu? Nah, itulah tepatnya mengapa kami menciptakan aplikasi Alux. Oke, perangkat utama Anda untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan. Di dalam aplikasi kami, Anda akan menemukan pelajaran tentang keterampilan yang membedakan orang biasa dengan orang kaya dan sukses. Negosiasi, kewirausahaan, investasi, komunikasi, keuangan pribadi, dan kepemimpinan. Anggap saja seperti memiliki pelatih pribadi di saku Anda. Oke, menjaga Anda tetap tajam, termotivasi, dan bergerak menuju kehidupan yang selalu Anda inginkan. Ratusan ribu orang menggunakannya setiap hari, dan itu benar-benar mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.
Dan itu benar-benar mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Dan sebagai ucapan terima kasih khusus karena telah hadir di sini hari ini, jika Anda mengetuk tautan di bagian atas deskripsi, Anda akan mendapatkan diskon eksklusif sebesar 30% untuk paket tahunan Anda. Jangan hanya menonton dari pinggir lapangan, teman. Lakukan yang terbaik tahun ini. Baiklah, selanjutnya adalah keterampilan sosial dalam berkolaborasi. Banyak orang salah kaprah. Oke, orang-orang senang mengatakan bahwa mereka adalah pemain tim, tetapi sebagian besar waktu yang sebenarnya mereka maksud adalah bahwa mereka dapat menoleransi orang lain sambil tetap melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Kolaborasi sejati jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan sekadar kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ini adalah kemampuan untuk mengesampingkan ego Anda dan berfokus sepenuhnya pada apa yang ingin Anda capai bersama. Kedengarannya sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan karena setiap orang ingin benar. Setiap orang ingin ide-ide mereka diakui. Setiap orang ingin penghargaan. Sulit untuk melepaskan keinginan Anda untuk menonjol. Ini benar-benar membutuhkan disiplin. Tetapi ingat, pada akhirnya, bukan itu yang penting. Oke, orang-orang sukses berpikir secara berbeda. Daripada mencoba menang di dalam tim, mereka memfokuskan 100% perhatian mereka untuk membuat tim menang dan melupakan hal lainnya. Ketika Anda memiliki cukup banyak orang seperti itu di dalam ruangan, saat itulah Anda dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Kolaborasi adalah tentang hasil. Semakin cepat Anda dapat menyelaraskan diri dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, semakin cepat Anda dapat mencapainya. Dan ini berlaku langsung pada keterampilan sosial kita berikutnya. Oke, resolusi konflik. Dan yang ini sangat ampuh karena siapa yang tidak pernah harus berurusan dengan ketidaksetujuan, bukan? Tapi lihat, begini masalahnya. Di permukaan, resolusi konflik tampak seperti tentang membuat semua orang setuju, tetapi sebenarnya tidak. Mencoba membuat orang setuju satu sama lain seringkali membuat orang terjebak karena hal itu hampir mustahil. Sebaliknya, Anda harus belajar cara membuat orang tidak setuju tetapi tidak setuju dengan baik. Jeff Bezos menyebut prinsip ini tidak setuju dan berkomitmen. Ini ide yang sederhana, tetapi ampuh. Oke, jadi, kapanpun ada keputusan penting yang harus diambil, Anda dapat memperdebatkannya, menyatakan kasus Anda, membuat argumen Anda, tetapi pada akhirnya seseorang harus membuat keputusan. Dan kemudian semua orang, bahkan jika mereka tidak setuju dengan keputusan itu, harus menindaklanjutinya untuk mendapatkan hasil terbaik. Anda lihat, ketika Anda bekerja dengan orang lain, konflik tidak dapat dihindari. Tetapi sebagian besar konflik bukanlah tentang tujuan akhir. Itu hanya tentang metode untuk mencapainya. Setelah Anda mendapatkannya, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu semua orang setuju pada segala hal. Anda hanya perlu semua orang setuju pada tujuan dan kemudian berkomitmen pada satu cara untuk mencapainya. Begitulah cara orang-orang sukses menyelesaikan konflik. Baiklah, mari kita lanjutkan. Keterampilan sosial berikutnya adalah keterampilan yang benar-benar membuat Anda kaya, tetapi juga keterampilan yang disalahpahami oleh banyak orang. Negosiasi. Anda lihat, banyak orang berpikir negosiasi adalah kompetisi di mana setiap orang berusaha keras untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. Tetapi pemikiran seperti itu, ya, tidak tepat sasaran. Negosiasi, dalam arti tertentu, adalah cara Anda mengukur nilai Anda. Hal ini memaksa Anda untuk mencantumkan angka atau merancang struktur yang mencerminkan hal tersebut. Itulah sebabnya negosiasi dimulai jauh sebelum Anda mengajukan penawaran. Dimulai dengan benar-benar memahami apa yang Anda tawarkan. Jika tidak, pada dasarnya Anda akan menipu diri sendiri dengan meminta terlalu sedikit atau Anda akan ditertawakan oleh orang lain karena meminta terlalu banyak. Jadi, ketika Anda bernegosiasi dengan baik, pada dasarnya Anda mengatakan, "Saya tahu nilai saya, dan saya yakin Anda juga tahu." Itu adalah tindakan menghormati. Dan setelah itu terbentuk, semua ketegangan akan hilang dan digantikan dengan saling pengertian. Keterampilan sosial ini sangat ampuh jika Anda belajar cara memanfaatkannya. Dan sekarang, inilah keterampilan sosial lain yang tidak dipahami kebanyakan orang, tetapi penting. Menjual. Dan yang ini adalah salah satu yang paling menguntungkan. Anda lihat, ketika orang mendengar kata penjualan, mereka biasanya membayangkan seseorang yang mati-matian mencoba membujuk mereka untuk membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Yang mereka pedulikan hanyalah uang. Tetapi, itu bukanlah penjualan yang baik. Penjualan yang hebat sebenarnya adalah tentang membantu seseorang menyadari bahwa mereka memiliki masalah yang layak dipecahkan dan menunjukkan jalan yang jelas untuk memperbaikinya. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya jauh lebih sulit daripada yang Anda kira. Karena sebelum Anda dapat meyakinkan seseorang untuk membeli sesuatu, pertama-tama Anda harus membantu mereka menyadari bahwa mereka memiliki masalah. Dan setelah kesadaran itu muncul, ada serangkaian keyakinan yang harus Anda bantu bangun.
Pertama, Anda harus membuat mereka percaya bahwa masalah tersebut layak dipecahkan. Kemudian, percaya bahwa masalah tersebut layak dipecahkan saat ini, bahwa masalah tersebut benar-benar dapat dipecahkan, bahwa cara Anda memecahkannya masuk akal. Dan terakhir, bagian tersulitnya, Anda adalah orang yang dapat melakukannya. Setiap langkahnya adalah tindakan kecil empati dan persuasi. Tetapi itulah mengapa penjualan adalah keterampilan yang sangat berharga. Ini adalah komunikasi pada level tertinggi. Kemampuan untuk mengubah seseorang dari ketidaktahuan total menjadi pengambilan keputusan. Itulah mengapa hal itu dapat menghasilkan banyak uang bagi Anda. Sekarang, tentu saja, Anda bisa mendapatkan pekerjaan penjualan dan memperoleh sejumlah komisi jika Anda pandai. Tetapi pikirkanlah, baik itu bisnis, kepemimpinan, atau bahkan hubungan, Anda terus-menerus menjual ide, rencana, dan visi. Orang-orang yang menguasai penjualan tidak hanya menghasilkan lebih banyak uang, mereka membuat lebih banyak hal terjadi. Dan itulah sebabnya penjualan dapat membuat Anda kaya. Baik. Pernah gak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang gak... Sebabnya penjualan dapat membuat Anda kaya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sekali lagi, disinilah kita membahas beberapa keterampilan tingkat tinggi. Oke, keterampilan sosial nomor 8 adalah pendelegasian, yang kedengarannya sederhana, tetapi pada dasarnya ada dua tingkatan. Oke, pada tingkat dasar pertama, pendelegasian terjadi ketika Anda memiliki proyek yang membutuhkan lebih dari satu orang. Jadi, Anda membagikan tugas dan menunggu hingga pekerjaan selesai. Tetapi itu sebenarnya hanya sisi mekanisnya. Keterampilan pendelegasian yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan memberi perintah. Ini bukan hanya tentang memberitahu orang apa yang harus dilakukan. Ini tentang mengetahui siapa mereka. Ini tentang memahami kekuatan mereka, kelemahan mereka, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka bekerja dengan baik. Karena jika Anda memikirkannya, Anda tidak dapat mendelegasikan dengan baik kepada seseorang yang tidak Anda pahami. Tetapi untuk memahami, ya, itu butuh waktu. Itu dibangun dengan memperhatikan bagaimana orang berpikir dan tantangan seperti apa yang menghasilkan karya terbaik mereka. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Anda harus bisa mendapatkan orang yang tepat untuk melakukan tugas yang tepat. Jadi, pendelegasian yang hebat benar-benar tentang kecerdasan emosional. Ini tentang mengenal orang dan apa yang membuat mereka benar-benar unik. Namun jika Anda benar-benar ingin maju dalam hidup, maka keterampilan sosial ini adalah yang akan mendorong Anda lebih dari yang lain. Berbicara di depan umum. Namun masalahnya adalah frasa itu sedikit menyesatkan. Kebanyakan orang mendengar berbicara di depan umum dan membayangkan sebuah ruangan penuh orang yang menatap mereka dengan lampu sorot di tengah panggung. Pada kenyataannya, tidak masalah jika Anda berbicara kepada 1.000 orang atau hanya seseorang di seberang meja. Berbicara di depan umum benar-benar hanya kemampuan untuk memikat orang dengan sebuah ide. Anda mungkin pernah merasakan perbedaan ini sendiri, bukan? Dua orang dapat berbicara tentang topik yang sama. Yang satu membuat Anda tertidur dan yang lain membuat Anda memikirkannya selama berhari-hari. Jika Anda dapat melakukannya, Anda dapat membuat siapapun melakukan apa saja. Dan itulah sebabnya setiap pemimpin hebat yang Anda kagumi menguasai keterampilan berbicara di depan umum karena dunia tidak bergerak karena ide-ide. Dunia bergerak karena orang-orang yang dapat membuat orang lain percaya kepada mereka. Kemampuan itu hampir lebih dari apapun menentukan seberapa sukses Anda nantinya. Baiklah, jadi, yang berikutnya di sini adalah sesuatu yang mungkin belum pernah Anda dengar yang disebut sebagai keterampilan sosial sebelumnya, yaitu wawancara. Namun, wawancara dapat membuka pintu yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Anda lihat, wawancara adalah sebuah bentuk seni. Karena wawancara bukan sekadar tentang mengajukan pertanyaan. Ini tentang mengajukan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Mengajukan pertanyaan yang tepat dapat sepenuhnya mengubah cara seseorang memandang Anda karena hal itu menunjukkan bahwa Anda memahami lebih dari sekadar permukaan. Dan pikirkanlah, oke, orang-orang senang membicarakan hal-hal yang mereka pedulikan. Jadi, jika Anda dapat menyentuh inti permasalahan itu, Anda langsung mendapatkan kepercayaan mereka. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami dengan siapa Anda berbicara. Pertanyaan yang tepat untuk satu orang mungkin sama sekali salah untuk orang lain. Anda harus belajar memahami apa yang benar-benar memotivasi seseorang. Jika Anda ingin menjadi luar biasa dalam hal ini, pertanyaan terbaik tidak hanya mengungkapkan informasi. Pertanyaan tersebut membuat orang memperluas pemikiran mereka sendiri. Dan itulah yang membuat keterampilan ini begitu hebat. Ide-ide baru adalah yang menciptakan kekayaan. Jadi, jika Anda dapat memunculkan ide-ide tersebut dari orang-orang pada saat yang tepat, hal itu dapat membuka pintu yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Dan ingat, Anda juga selalu dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Dan Anda selalu hanya perlu satu pertanyaan hebat untuk mencapai terobosan berikutnya. Jadi, hey Lexer, itulah 10 keterampilan sosial yang akan membuat Anda kaya. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk terjun langsung dan menerapkannya karena itulah satu-satunya cara untuk benar-benar membangunnya. Dan ingat, jika Anda ingin mempelajari detail seluk-beluk membangun keterampilan ini, bergabunglah dengan kami di dalam aplikasi Alux. Saya akan segera menunggu Anda, dan Anda bisa mendapatkan diskon 30% untuk paket tahunan,